waktu sholat berjamaah, ummahat yang mengajak anaknya yang rewel atau nangis keras dan tidak berhenti, apakah sebaiknya salatnya dilanjutkan atau dibatalkan? Ya, ini sangat penting ya, fikih untuk kita semuanya, khusus kita yang membawa anak-anak ya. Membawa anak-anak kalau sudah bisa tenang, bisa tidak mengganggu ya, boleh dibawa ke masjid. Bahkan itu diajarkan untuk kenal dengan masjid, cinta dengan masjid, mengenal ya orang-orang soleh yang ada di masjid, melihat dan meniru akhlak mulia dari orang-orang soleh yang ada di masjid. Ya, itu sangat penting. Catatannya, anak kita sudah tidak mengganggu yang sholat. Ya, sudah bisa diam, tenang, tidak mengganggu sholat ya. Tapi kalau mengganggu sholat tidak boleh. Karena itu yang memutuskan kita, orang tua, yang mukallaf, yang dibebani syariat, kita orang tua. Sehingga harus kita jaga. Kita sholat, anak lari ke sana, lari ke sini, teriak-teriak ya, bicara keras dengan temannya ya. Ini mengganggu, itu jangan. Ajari dulu di rumah, ingatkan ya, untuk bisa ke masjid tapi tetap ikut sholat atau tenang, tidak boleh jalan-jalan sana sini dan seterusnya. Bisa tenang, bawa kembali ke masjid. Kalau terjadi sedang sholat kemudian anak nangis keras ya, benar-benar mengganggu jamaah ya, bagaimana ini ibu yang punya anak tersebut atau bapak ya, ayah yang membawa anak tersebut padahal sudah masuk dalam sholat? Maka di sini dipisahkan atau dibedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sudah masuk sholat fardu, maka Allah melarang wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian, yaitu amal-amal yang wajib. Kalau itu sholat fardu, sholat 5 waktu ya, maka anak yang menangis, kita orang tua tidak boleh membatalkan ya, dan jamaah yang lain juga berusaha untuk tenang ya, tidak kemudian dongkol marah pada ibunya, pada ayahnya, ini kok dibawa ya, mungkin tadi sesekali ketika belum siap, belum bisa ya, insya Allah berikutnya tidak dibawa lagi ya, seperti itu. Ini ya jamaah rahimakumullah. Jadi tetap lanjutkan. Kapan boleh memutus sholat fardu? Kalau darurat, kalau mendesak. Lihat anaknya pegang pisau misalnya, padahal anak kecil, dia sudah mulai menggerak-gerakkan misalnya. Ini batalkan sholat, itu darurat ya. Kita sholat mata sambil melirik anak kita, boleh tidak? Dalam sholat boleh, kalau itu lirikan yang ringan ya, tidak sampai meninggalkan kiblat ya, karena sholat ya. Kemudian sambil menjaga anak ya, boleh, selama tidak bergerak banyak ya. Ternyata anak mau jalan ke arah jurang misalnya, atau bagian pinggir masjid yang belum ada tutupnya misalnya. Bagaimana seperti ini? Ini darurat, maka batalkan sholat, segera ambil ya. Ini kalau darurat. Tapi kalau sekedar nangis tadi, maka tidak masalah, lanjutkan sampai selesai. Setelah itu berikutnya baru ambil pengalaman. Ya, berarti kalau mau sholat ya memang cari tempat yang aman, tempat yang tenang buat anak ya, tempat yang kira-kira anak tidak rewel ya. Pengalaman itu diambil untuk yang berikutnya. Atau memang tidak mungkin dibawa ke masjid, jangan dibawa karena mengganggu ya. Kalau sholat sunnah perkaranya longgar. Artinya kalaupun membatalkan boleh. Ketika sudah membatalkan, apakah wajib untuk mengulang yang dibatalkan tadi? Jawabannya tidak wajib, karena itu sunnah. Kalau mau mengulang lagi alhamdulillah, kalaupun tidak masalah, itu longgar. Sebagian ulama mengatakan makruh ya, membatalkan dalam sholat sunnah itu makruh. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa itu perkaranya longgar ya. Artinya kalau dibatalkan ada sesuatu boleh. Tapi kalau sholat fardu, sedang sholat duhur kemudian ada yang ketuk pintu, bagaimana? Batalkan sholat duhurnya atau lanjut? Lanjut, karena itu fardu ya, jangan diputus. Kalau tidak darurat jangan diputus, kecuali darurat. Ya, sedang sholat berjamaah ada yang pingsan, ambruk ya, bagaimana? Semua melanjutkan sholat, dibiarkan saja sendiri? Ya, sebagian ya 1-2 yang memang bisa membantu segera batalkan sholat, kemudian bantu diangkat. Ya, 2 orang tidak cukup, yang lain ikut membatalkan ya, seperti itu. Yang lain lanjutkan, jangan semuanya ikut membatalkan ya, butuhnya 3 orang ya 3 orang saja ya, seperti itu. Ini fikihnya sholat ketika fardu dan sholat sunnah.